Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. DFM Mania yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sebuah kesyukuran besar kita memasuki hari ketiga bulan Ramadan. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Hari ini, tahun ini kita bisa menjalankan lagi ibadah puasa yang selalu kita rindukan setiap tahun. Sahabat DFM Mania, bagaimana cara agar amal yang kita lakukan itu selalu terasa nikmat? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar amal yang kita lakukan itu menjadi nikmat yang luar biasa. Yang pertama adalah niat kita. Niat kita ini untuk apa? Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu amal perbuatannya tergantung niatnya. Apa yang diniatkan itu yang didapatkan. Kalau kita sholat, niat kita hanya untuk agar kita terlepas dari kewajiban, ya dapatnya itu. Tapi kalau niat kita lebih sungguh-sungguh agar sholat itu mampu menjaga kita dari perbuatan keji, mungkar, maksiat, maka sholat kita akan menjaga kita. Tergantung sholat itu niatnya mau apa. Sholat berjamaah niatnya agar dilihat banyak orang, ya itu dapatnya. Puasa kita juga begitu. Puasa kita untuk apa? Puasa kita kalau hanya sekadar saya orang Islam, lalu kemudian saya berkewajiban puasa, ya sudah, dapatnya itu. Tapi buat apa puasa kita? Kalau kita lihat dalami ajaran agama kan, Al-Quran itu menyebutkan puasa kita itu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, kita sudah niatkan ke sana atau belum? Zakat kita itu juga sama. Baca Quran kita itu juga sama, sangat tergantung niat kita. Ketika niat kita benar, maka apa yang kita lakukan itu menjadi benar. Jadi niatkan amal ibadah kita untuk Allah. Yang kedua, agar kita itu nikmat dalam menjalankan segala sesuatu, kita pahami, pelajari, dan lakukan semuanya sesuai dengan ajaran yang Allah perintahkan melalui Rasul kita. Jadi kita sholat, kita sesuaikan bacaan kita, terus doa-doa kita, gerakan kita, itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita berpuasa juga sama, sesuai dengan syariat yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Jika kita menjalankan semuanya sesuai dengan syariat, maka kita menjadi tenang. Kita menjadi yakin bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh ajaran Rasulullah. Ketenangan hati itu akan membuat kita menjadi nikmat. Kita biasanya setiap tahun ini kan ada zakat mal, zakat fitrah. Nah, kita lakukan sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Rasul. Ketika itu yang kita lakukan, insya Allah itu hati akan menjadi tenang. Dan yang ketiga, ini dia, pusatkan hati, pikiran, emosi, perasaan, dan perbuatan kita. Hati, emosi, pikiran, dan perasaan kita itu pusatkan, namanya fokus.
memusatkan hati, pikiran, dan perasaan kita pada saat kita melakukan sesuatu. Ketika kita menjalankan ibadah sholat misalnya, pusatkan hati kita, pikiran kita, perasaan kita, dan perbuatan kita. Allahu Akbar. Kita memulai sholat. Hati kita, pikiran kita, itu khusyuk bahwa oh ini aku mengakui Allah Maha Besar. Sami Allah liman hamidah. Allah akan mendengar orang-orang yang memujinya. Jadi doa-doa yang kita lakukan, doa-doa yang kita panjatkan pada saat sholat, itu benar-benar kita resapi, lalu fokuskan. Itu akan menjadi nikmat. Ya, doa-doa kita. Kebanyakan doa dalam sholat itu kan istighfar, memohon ampun kepada Allah. Ampuni kami. Terus kemudian memuji kepada Allah. Lalu memohon kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, berilah kami pertolongan, dan berilah kami petunjuk agar selalu dalam jalan-Mu. Sehingga ketika kita sholat dari awal, ya, Allahu Akbar, sampai kemudian kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi, ke kanan kiri. Nah, itu hati kita, pikiran kita, perasaan kita, perbuatan kita fokus. Ketika fokus itu, itulah yang akan menjadikan semuanya nikmat. Sholat kita menjadi nikmat, baca Quran kita juga nikmat. Baca Quran, kita dengarkan, kita resapi, kalau perlu kita pahami artinya, itu akan menjadikan kita meresap, dan itu kita akan menjadi nikmat dalam beribadah, dalam beramal. Jadi 3 hal yang akan membuat amal kita menjadi nikmat. 1, niat yang lurus. Yang kedua, ikuti sesuai dengan ajaran yang sudah Allah dan Rasulnya perintahkan. Dan yang ketiga, pusatkan hati, pikiran, dan perasaan kita dalam melakukan sesuatu. Barakallahu fiikum wa fina jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.